Nah, ini untuk teman-teman P3K-nya sangat banyak sekali ya bagi teman-teman dari Kemensos. Nah, ini rata-rata diambil dari memang pendataan tenaga non-ASN. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan memberikan informasi yang penting bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CASN tahun 2024. Apakah itu yang akan mengikuti CPNS maupun untuk P3K pada formasi CASN tahun 2024. Nah, malam ini Mimin akan membahas beberapa informasi terkait formasi ya yang telah disetujui izin prinsip formasinya oleh teman-teman dari Menpan RB. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, ada beberapa badan dan kementerian ya yang telah mendapatkan izin prinsip formasi dari teman-teman Menpan RB tentunya ya di beberapa hari dan beberapa minggu yang kemarin. Yang pertama adalah Badan SAR Nasional ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, total formasi itu adalah 1.756 formasi. Nah, untuk teman-teman CPNS 1.389 dan teman-teman P3K sebanyak 367 formasi. Kemudian diikuti dari teman-teman Kejaksaan Agung RI ya dengan total 11.303 formasi ya. CPNS-nya 9.694 formasi dan P3K-nya sebanyak 1.609 formasi. Kemudian berikutnya disusul dari teman-teman Kementerian Agama atau Kemenak ya. Ini adalah rekor ya, di mana tahun ini teman-teman dari Kemenak membuka 110.553 formasi ya. Dengan total CPNS sebanyak 20.772 dan P3K sebanyak 89.781 formasi. Kemudian diikuti dari teman-teman Kementerian Kesehatan ya dengan total 23.200 formasi. Dengan total CPNS 8.607 dan P3K sebanyak 14.593 formasi. Kemudian berikutnya adalah dari teman-teman Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ya dengan total CPNS sebanyak 1.391 formasi dan P3K sebanyak 16.626 formasi. Kemudian selanjutnya dari teman-teman Kemendikbudristek ya dengan total 40.541 formasi ya dengan total CPNS sebanyak 15.462 dan P3K sebanyak 25.079 formasi. Selanjutnya dari teman-teman Kementerian PUPR ya, Kementerian PUPR dengan total formasi 26.319 formasi. Untuk CPNS sebanyak 6.388 dan P3K sebanyak 19.931. Kemudian berikutnya ada dari teman-teman Kemensos atau Kementerian Sosial ya dengan total formasi 80 dengan total formasi 40.839 formasi, terdiri dari CPNS sebanyak 266 dan P3K sebanyak 40.573. Nah, ini untuk teman-teman P3K-nya sangat banyak sekali ya bagi teman-teman dari Kemensos. Nah, ini rata-rata diambil dari memang pendataan tenaga non-ASN. Kemudian berikutnya ada dari teman-teman Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu itu dengan total formasi 18.557, terdiri dari CPNS sebanyak 1.984 dan P3K 16.573. Nah, kalau teman-teman ingin baca informasinya ini dari teman-teman Menpan RB ya terkait rilisnya ya. Jadi di sini ada informasi rilisnya. Untuk teman-teman Kemenak itu memang sebanyak 110.553 ya. Ini adalah terbanyak sepanjang sejarah dibukanya ya. Nah, ini 20.772 CPNS dan 89.718 itu untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tercatat sebagai formasi terbesar sepanjang sejarah gitu ya. Jadi ini adalah informasinya terkait penempatannya juga ya. Kemudian informasi apa saja ini telah dibahas dan telah disetujui oleh teman. Kemudian ini juga dari Kementerian Pan RB untuk Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes ya dengan total 23.200. Beritanya ini dirilis resmi dari Menpan ya. Jadi teman-teman yang memang berminat untuk mengikuti salah satu formasi, silakan teman-teman baca. Ini press release-nya ya. Nah, kemudian ini dari teman-teman Bawaslu ya. Teman-teman Bawaslu ini juga setelah disetujui ya. Nah, ini memang kalau teman-teman baca hampir semua ini diprioritaskan memang bagi teman-teman P3K ya di luar CPNS tentunya. Karena memang sesuai dengan Undang-Undang ASN yang baru bahwa memang untuk di instansi pemerintah itu tidak boleh ada honor lagi. Jadi memang teman-teman yang sudah masuk ke pendataan tenaga non ASN itu diprioritaskan untuk menjadi P3K di tahun 2024 ini. Nah, kemudian ini ada informasi yang dari Kementerian Perhubungan ya. Jadi teman-teman bisa baca di Kementerian Perhubungan juga ini adalah pengadaan terbesar dalam 10 tahun terakhir ya. Ini memang disetujui. Nah, teman-teman bisa baca. Kemudian disusul dari PUPR ya.
Percepat kinerja pembangunan infrastruktur, Menteri Pan-RB setujui 26.319 formasi CSN Kementerian PUPR. Nah, ini per hari ini juga, ini bersama Pak Basuki ya. Ini teman-teman bisa baca di sini. Jadi dengan seperti ini teman-teman ada gambaran ya tentunya ya. Nah, misalnya ini nih. Teman-teman bisa baca tenaga teknis, 3 CPNS kesehatan serta berapa gitu ya. Nah, ini adalah informasi penting bagi teman-teman yang berencana melakukan pendaftaran di kementerian ini tentunya. Kemudian ada juga dari Kemensos ya yang tadi dibahas yang paling banyak untuk P3K-nya ini banyak sekali ya. Nah, ini ya, ini teman-teman bisa lihat nih. Untuk tenaga kesehatan 40.508 P3K teknis ya. Jadi ini untuk tenaga teknisnya banyak sekali ya. Terdiri dari 141 CPNS tenaga kesehatan, 40.508 tenaga teknis dan 65 P3K tenaga kesehatan ya. Ya, ini sangat banyak sekali. Nah, ini adalah informasi bagi teman-teman ya. Nah, kalau sesuai jadwal ya, ini adalah rilis terakhir yang disampaikan teman-teman BKN ya. Untuk pengumuman pendaftaran seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi itu dimulai dari minggu kedua bulan Mei tentunya ya. Jadi ini tidak lama lagi ya. Kurang lebih tidak sampai 1 bulan lagi, tapi kita tunggu apakah ini akan molor atau berubah jadwalnya, nanti akan Mimin update kembali ya. Jadi kalau sesuai schedule memang ya, ini yang data per Maret kemarin, ini adalah roadmap untuk jadwal ya, rundown jadwal untuk pelaksanaan seleksi CSN tahun 2024. Semoga tidak ada perubahan ya. Jadi teman-teman segera persiapkan diri untuk mengikuti seleksi CSN tahun 2024. Semoga tahun ini menjadi tahun terbaik teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.